Haleluya, puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Shalom, apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Satu hari lagi kita akan merayakan hari kemerdekaan negeri kita. Berapa banyak yang bangga boleh jadi warga negara Indonesia? Kita semua bangga, kita ada di tempat ini, kita ada di negeri ini. Karena memang Tuhan yang sudah menempatkan kita. Biarlah kesejahteraan negeri ini menjadi kesejahteraan kita juga, amin. Biarlah hari ini menjadi hari terobosan bukan hanya buat negeri kita, tapi buat pribadi lepas pribadi setiap kita yang ada di tempat ini. Yang setuju dengan saya, kasih tepuk tangan yuk buat Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Yuk sama-sama kita tundukkan kepala, kita mau mulai ibadah kita malam hari ini. Ini setiap kami Tuhan, anak-anakmu, ini setiap kami hamba-hambamu yang siap Tuhan. Engkau urapi lebih lagi. Kau pakai setiap kami lebih lagi Tuhan untuk menjadi berkat. Di mana Tuhan tempatkan kami atas negeri kami, atas Indonesia ya Tuhan. Kalau besok Tuhan Indonesia akan merayakan kemerdekaannya yang ke-78 tahun Tuhan. Kami percaya bukan hanya negeri kami yang merdeka Tuhan. Tapi pribadi lepas pribadi kami yang ada di tempat ini akan mengalami terobosan demi terobosan. Dari kelemahan kami, dari segala sakit penyakit kami, masalah pergumulan kami. Kami akan mengalami kemerdekaan yang sesungguhnya ya Tuhan. Kami akan mengalami kemerdekaan yang seutuhnya ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Sebab itu malam hari ini Tuhan, mari Roh Kudus, Engkau terus ambil alih ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Biar hanya nama-Mu Yesus yang dimuliakan, ditinggikan dan diagungkan. Kami mau terus berdoa, kami mau terus berdiri buat bangsa kami dan negeri kami. Sampai dipenuhi dengan kemuliaan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Ini doa kami, ini syukur kami malam hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus bangsaku. Genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku. Mari sekali lagi sama-sama nyanyikan pujian ini. Katakan Yesuslah Tuhan. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus bangsaku. Genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan. Mari panggil namanya ya Allahku, ya Allahku, nyatakan kemuliaan-Mu. Ya Allahku, nyatakan curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Mari sekali lagi kita naikkan pujian ini. Katakan Engkau Yesus, Yesuslah Tuhan. Engkau yang layak ditinggikan, Engkau yang layak disembah oleh setiap ciptaan-Mu ya Tuhan. Amin. Oleh suku-suku bangsa. Yes Lord. Dengan darah
jiwa-jiwa di negeri ini ya Tuhan. Kami berdiri bagi negeri kami ya Tuhan. Kami berdoa buat bangsa kami Tuhan. Yes. Sekali lagi bersama-sama serukan, ya Allahku, nyatakan kemuliaan-Mu. Ya Allahku, nyatakan curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemul. Mari kita mulai sembah Dia. Mari pribadi lepas pribadi sembah Dia malam hari ini. Mungkin ada keluargamu yang belum mengenal Tuhan. Mungkin ada orang-orang terdekatmu yang belum mengenal Tuhan. Mari malam hari ini serukan nama Tuhan. Sebut namanya bagi Tuhan. Sebut namanya bagi Tuhan. Biar malam hari ini menjadi malam terobosan buat keluarga kita. Menjadi terobosan buat orang-orang yang ada di sekeliling kita. Biar mereka boleh mengenal nama Yesus. Bahkan mereka menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Ini yang menjadi doa kami malam hari ini Tuhan. Biar belas kasihan-Mu Kau limpahkan Tuhan buat setiap jiwa-jiwa Tuhan. Dengar doa kami ya Tuhan. Dengar seruan kami malam hari ini Tuhan. Buka telinga-Mu ya Tuhan. Kami rindu Indonesia dipenuhi kemuliaan-Mu lebih lagi ya Tuhan. Sampai setiap lutut bertelut, sampai setiap lidah mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan satu-satu. Mari sekali lagi angkat tangan kita. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan. Serukan ya Allahku, ya Allahku, nyatakan kemuliaan-Mu. Ya Allahku, nyatakan curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia, bagi. Sekali lagi sambil bangkit berdiri serukan ya Allah, ya Allahku, nyatakan kemuliaan-Mu. Ya Allah,
Engkau Allah kami yang kudus, Engkau Allah kami yang layak kami sembah, kami tinggikan atas negeri kami Indonesia. Terima kasih Tuhan, matamu terus tertuju buat negeri kami Tuhan. Matamu juga tertuju bagi setiap kami umat kesayanganmu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, malam hari ini kami percaya ada kelepasan, ada mujizat, ada kesembuhan terjadi di tempat ini malam hari ini. Kami dilepaskan, kami dibebaskan, kami disembuhkan. Bahkan kami percaya ada jalan keluar bagi setiap masalah pergumulan kami. Saat kami berseru kepada Yesus, saat kami berseru kepada Engkau Tuhan. Nama di atas segala nama, nama yang ajaib, nama yang berkuasa, nama yang membebaskan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami mau bersorak-sorai lebih lagi buat Engkau. Terpujilah namamu Tuhan sampai selama-lamanya. Haleluya. Yang bersuka cita sama-sama katakan amin, amin, amin. Sekali lagi boleh saya bertanya, berapa banyak yang bersuka cita hari ini? Boleh lambaikan tangannya. Sekarang tengok kanan kiri Bapak Ibu, katakan engkau orang yang diberkati Tuhan, engkau orang yang diurapi Tuhan. Sama-sama kita mau bangkit. Haleluya.
pemenang. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Kami tahu Tuhan, kami dipilih bukan sebagai orang yang kalah, tapi kami dipilih sebagai orang-orang yang pemenang. Bahkan kami lebih dari pemenang. Sebab itu kami ada di tempat ini Tuhan. Kami mau menang dari segala apapun Tuhan. Yang mungkin ada menghadang langkah kami, menghadang kehidupan kami. Tapi malam hari ini kami mau katakan, kamilah umat-umat pemenang. Kami berjalan bersama dengan Yesus. Sebab Yesus ada bersama dengan kami sebagai pahlawan yang memberikan kemenangan. Terima kasih Bapa. Saat ini kami mau buka hati kami lebih lagi. Ajarilah kami lewat kebenaran firman-Mu. Bentuk kami, tegur kami Tuhan. Biarlah lewat firman yang akan disampaikan oleh hamba-Mu, Bapak Pendeta Johan Lumoindong ya Tuhan. Urapan-Mu mengalir, kuasa-Mu bekerja. Kami buka telinga kami lebar-lebar. Kami buka hati kami, pikiran kami Tuhan. Biar Roh Kudus ambil alih, kuasai sepenuhnya pribadi lepas pribadi dari tempat ini. Bahkan ruangan ini Tuhan dipenuhi dengan kemuliaan-Mu. Berfirmanlah Tuhan, urapi hamba-Mu terlebih lagi. Biarlah hanya suara-Mu yang diperdengarkan lewat lidah bibir suaranya. Sehingga semua kami sama-sama diberkati Tuhan. Haleluya. Thank you Lord Jesus. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji, sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Lebih lagi katakan sembah dan puji. Sembah dan puji penuhi tatamu. Biarlah sembah kami memenuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja.
diri. Nyatakan lebih lagi. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji. Sembah dan puji penuhi tatamu. Ya Tuhan. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan adalah Raja. Haleluya. Kami berterima kasih, kami adalah orang-orang yang merdeka, Amin. yang dimerdekakan oleh kasih karunia dari Yesus Kristus, yang memberikan kami kesempatan untuk hidup. Bahkan tadi pagi kami memperoleh anugerah itu, bahwa kami masih boleh hidup. Berarti ada banyak hal yang Tuhan rencanakan dan berlakukan dalam hidup kami. Berfirman Engkau Tuhan, tegur, hibur, nasihati dan berkati kami, supaya ketika kami keluar dari rumah-Mu ini, kami boleh berjalan dengan kepala tegak untuk melanjutkan kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Beri tepuk tangan dulu yang meriah buat Tuhan. Silakan saudara duduk. Shalom saudara. Satu kehormatan bagi saya boleh melayani Tuhan dimanapun saya ditempatkan, dan hari ini saya ada di sini. Terima kasih buat Tuhan Yesus tentunya yang mengundang saya, tuan rumah juga di tempat ini, gembala, koordinator, dan juga seluruh jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan. Saudara bersuka cita? Saudara dan saya adalah orang-orang yang merdeka. Sekarang 16 Agustus ya, dan kita juga akan merayakan 17 Agustus besok. Dan kita tahu bahwa kemerdekaan dari bangsa kita ini diperoleh dengan tidak mudah, saudara ya. Dan kalau saya dan Anda hidup di sini, itu kasih karunia di negeri yang merdeka. Walaupun di sana sini masih kita lihat sesuatu yang membuat saya dan Anda kok begini, tapi ya bersyukurlah kepada Tuhan bahwa kita masih boleh beribadah dan dalam kondisi baik, tidak ada peperangan di sekitar kita, baik di Kelapa Gading ini tidak ada peperangan, yang ada semua restoran, baik, luar biasa loh. Saya kalau pulang mereka tanya, Pak tinggal di mana Kelapa Gading? Aduh Pak, itu surganya makanannya. Terus saya bilang, saya nggak bilang nerakanya, saya cuma bilang, iya tapi saya mau berusaha jadi kurus. Kenapa Pak? Bapak sudah dianugerahkan daerah Kelapa Gading, makan Pak sebanyak-banyaknya. Ada Tuhan, tapi udahlah ya, karena mereka tinggal di daerah yang sepi jauh dari makan. Paling-paling ada juga cuma martabak manis, ya. Saya dikasih martabak manis, saya bilang, di Kelapa Gading banyak. Ya. Tapi seolah-olah saya belum pernah aja makan itu, saya makan aja. Dia bilang, Bapak kan belum pernah kan makan makanan martabak manis. Saya bilang, belum, iya. Gitu. Terus di Kelapa Gading ada nggak? Banyak ya. Wah Kelapa Gading betul-betul ya Pak, itu daerah surganya orang Kristen. Ya oke lah, puji Tuhan lah ya. Mungkin ada di antara saudara yang buka restoran? Maksudnya kalau ada saya mampir saudara. Ya. Oke, kita buka di dalam Galatia pasalnya keempat, ayat yang ke-26 terlebih dahulu ya. Ini related dengan freedom ya. Dengan kemerdekaan yang Tuhan beri bagi kita. Coba baca ayat yang ke-26 terlebih dahulu. 1,
2 dan 3. Tetapi Yerusalem sorgawi adalah perempuan yang merdeka dan ialah ibu kita. Jadi Yerusalem itu divided into two according to the Bible. Yang pertama adalah Yerusalem yang sekarang ini. Yang kita suka datangi, ya, yang kita suka bilang ya kota suci. Betul, tapi sesungguhnya kan sedang diperebutkan terus. Sehingga akhirnya Israel klaim bahwa ibu kota daripada Israel itu ada Yerusalem. Ya. Dan beberapa negara sudah mengakuinya. Tapi saya dan Anda adalah Yerusalem surgawi. Oh, Bapak mengada-ada. Itu Alkitab bilang itu. Alkitab bilang tetapi Yerusalem surgawi adalah perempuan yang merdeka. Which is, siapa itu? Ya, siapa? Siapa? Oh, nggak tahu, saya pulang. Siapa? Perempuan yang merdeka. Siapa dia? Sarah. Halo. Sarah melahirkan seorang anak. Siapa? Ishak. Ya, seringkali orang bilang, Pak, Ishak itu temannya Beng Slamet. Bukan. Oma-oma pernah tanya sama saya mau tanya Pak, Ishak yang pelawar itu jadi dia saudaranya Beng Slamet? Bukan. Kadang-kadang susah juga ya ketemu dengan ibu-ibu yang begitu, tapi kita harus sabar ya. Nanti dia bilang, nanti saudaranya Bagio lagi gitu ya. Saya bilang Ishak adalah Ishak. Jadi ialah ibu kita, ibu yang merdeka. Bukan seorang hamba. Siapa hamba itu? Hagar. Dia adalah perempuan yang ya katakanlah menjadi hamba ya, dan melahirkan seorang anak yang bernama, Anda tahu siapa? Ya, Ismail, yang hari ini diklaim ya sebagai dialah keturunan ilahi. Orang Alkitab nggak bilang begitu. Alkitab bilang bahwa Sarah perempuan yang merdeka. Amin. Kenapa demikian? Anda juga lihat dari sononya udah begitu. Dia sudah memerintahkan, mengutus, memilih, memerintahkan Abraham untuk slaughter ya, anaknya itu, jadi disembelih gitu. Tapi atau orang yang disembelih. Tapi pada akhirnya Tuhan memberikan ganti daripada Ishak yang disembelih. Tapi nanti kita lihat bahwa anak domba Allah yang sesungguhnya yang disembelih, yaitu Kristus. Dan Anda dan saya adalah keturunan perempuan merdeka. Dan kalau Anda tanya itu perempuan, bagaimana dengan kami? Saya setidaknya ada 7 sampai 8 sebutan, predicate yang saya kenal dalam hidup saya mengenai perempuan. Yang pertama tidak bisa tidak, yaitu ibu saya. Perempuan yang begini. Udah top abis. Udah gak ada lawan. Nah, menurut saya, dia perempuan terbaik yang pernah saya kenal. Tanpa mengecilkan ibu yang ini. Tapi dia pun harus mengakui. Saya pacaran 8 tahun, memberi kesempatan buat dia belajar dari mama saya. Giginya terbang, nggak minta cerai. Gigi terbang. Anda bilang dia terbang sendiri, Pak? Enggak. Ada orang yang mencongkelnya gitu. Ting, terbang. Dia diam. Dia nggak bilang, ayo besok kita ke pengadilan. Enggak. Kita yang marah, 7 anak. Bilang, udah cerai mah? No. He's your father. Dia adalah cikal bakal engkau lahir. What? Dan kalau mama cerai, dia tetap jadi ayahmu. Enggak pernah bilang jadi ex, dia ayahmu. Dan mama nggak mau cerai karena mama yang memilih dia juga. Ini resiko yang harus mama tanggung. Bandingkan dengan mama-mama sekarang. Ya, nggak usah dipukul, ya, nggak dibeliin tas aja bisa cerai loh.
Dibeliin Hermos bukan Hermes. Besok bisa marah loh. Bapak-bapak yang ketawanya keras itu mungkin sang korban itu ya. Benar loh, I'm telling you the truth. Tapi dia menggambarkan seorang perempuan yang merdeka. Merdeka dari dosa. Dia selalu menganggap, bukankah berdosa ya Yohan? Kalau mama lawan papa kamu. Saya bilang, nggak tahu, kau nanya aku. Ya mungkin kamu tahu, dulu kan saya belum jadi pendeta. Dan ketika hamba Tuhan berkhotbah tentang, hai istri tunduklah kepada suamimu, sama seperti jemaat kepada Kristus. Wah. Saya bilang, iya kali ya mah, pakai kali lagi. Iya kali ya, ya udah. Selama mama bisa menanggungnya, mama akan tahan. Itu wanita pertama dalam hidup saya. Yang sampai hari ini dia menjadi idola. I know Jesus, I know. Dari mana? Dari dia. Saya nggak kenal Yesus, gambarnya begini, orangnya begini. No. Saya kenal Yesus karakternya dari ibu saya. Yesus itu lemah lembut, Yohan. Tuh. Jadi kalau kamu adalah keturunan Kristus, harus lemah lembut. Kalau saya marah sedikit sama istri saya, dia bilang, kamu punya suara turunkan. Satu level dengan istrimu. Kalau merasa ketinggian, benar. Kita kalau nyanyi suara 1, 2, 3, 4, ya, terus ada yang suara 6, saudara. Itu kita anggap mengganggu. Wow, gitu, kita bilang diam, gitu. Ya. Saya pelatih vokal grup, jadi saya tahu. Istri saya ini suara 3. Dia juga masuk dalam jebakan saya, saudara. Saya nggak beri dia suara 1. Suara 1 mudah, suara 3 kan melengking. Nah dia suka salah, terus dia bilang, gimana sih? Nah saya yang bantu dia, privately gitu. Jadi hubungan kita jalan terus ya. Kadang-kadang anak Tuhan, orang Kristen harus punya hikmat. Amin saudara ya. Jangan kayak orang Kristen bodoh gitu loh ya. Jodoh lewat, darah Yesus, darah Yesus. Akhirnya Anda lihat di karpetmu darah Yesus, darah Yesus. Hampiri dong, tegur sapa dong yang belum punya jodoh nih ya. Kasih nomor WA dong, ya kan? Kalau dia nggak terima ya itu memang nasib kita kan gitu. Masih ada yang lain gitu loh, ya kan? Jadi akhirnya kita hari ini bisa 32 tahun menikah. Yang kedua ya istri saya perempuan yang merdeka ini. Ya. Setelah 8 tahun saya nikahi. Saya juga 8 tahun takut hidupnya jadi susah sama saya. Waktu saya menikah saya belum punya pekerjaan. Dia yang punya pekerjaan. Saya belum punya uang, dia sudah punya uang. Saya nggak punya gaji, dia sudah punya gaji. Gajinya dolar. Kerjanya di perusahaan Jepang. Saya perusahaan yang saya bangun sendiri. Ya. Yang tidak ada. Ya. Jadi orang bilang perusahaan apa? Ya ada tapi tidak ada. Gitu. Dan 8 tahun dia selalu kasih dompetnya ke saya. Khususnya kalau dia sudah gajian. Dan kalau kemana-mana dia, kamu yang bayar karena laki-laki itu perlu otoritas. Wah keren. Saya bilang hebat kamu. Jadi duitnya tuh kalau gajian full. Jadi saya ajak dia ke restoran mewah. Karena bukan duit saya, saudara. Saya nggak komplain. Begitu selesai bayar, saya pesen tuh semua. Pak Tim, bener. Bos, saya pesen semua. Karena emang bukan duit saya. Udah makan. Saya lihat dia makan sedikit. Maka itu badannya hari ini saya puji. Badannya nggak pernah berubah. Ya. Hurufnya tetap S. Jadi yang S gitu. Jangan jadi ibu-ibu setelah menikah jadi hurufnya I lurus. Enggak ada sampingan gitu loh, enggak ada apa, lurus aja gitu. Jadi kadang-kadang suami, ini tembok apa bini gue gitu kan, lurus aja gitu. Ya. Iya, bener loh ya. Kadang-kadang banyak istri, aduh suami saya main serong, coba pikirkan dulu tuh. Halo, istri saya pagi-pagi jam 5.
Benar. Pertama dia baca Alkitab. Mau tidur dia baca Alkitab. Pagi-pagi dia baca Alkitab. Jam 3 pagi dia doa. Apa kurangnya tuh? Tapi jam 5, Bu, jangan lupa. Saya suka kaget. Turun, siapa yang sedang pakai itu lagu-lagu rohani loh. Bukan lagu-lagu yang dewa, aku sedang ingin. Enggak, bukan yang begitu. Bukan. Dia jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Akhirnya betah. Kalau saya jalan kemana-mana gitu, masih ada tikungan gitu loh, saudara. Enak gitu. Jangan kayak jalan tol aja kita pegang. Malu apa jalan tol, ini lurus aja kok. Ya. Dan itu ada usaha, saudara. Ya. Dan dia adalah perempuan yang kedua dalam hidup saya, 32 tahun. Enggak pernah kita ribut sampai cerai. Pernah enggak? Enggak pernah. Ya simpen aja karena memang pernikahan itu is so beautiful. Bagus. Betul nggak? Saya kalau nggak ada istri saya agak bingung. Di rumah bingung. Sabun di mana ya? Karena sabun udah habis mah. Dia yang tahu tempatnya. Saya cari, bilang pembantu gini. Loh, saya kan bukan ibu. Siapa yang bilang lo ibu? Gue cuman bilang mana itu sabun. Ya ibu yang tahu. Oh ya udah ya. Tanya sama anak saya juga. Aku nggak tahu Pak. Dia yang tahu. Telepon dikit aja, udah beres. WA aja. Mas sabun di mana? Udah dia cepet. Lurus belok kiri. Ya. Gang kedua pegang, tertarik turun ada tuh. Udah emang bener ada. Ini aduh luar biasa. Makanannya juga yang terbaik. Dia kalau masak Bu, udah the best buat saya. Saya pernah, tapi kalau kita memuji istri banyak suami nggak suka. Tobat, saudara, tobat. Amin. Memang lakinya cuma beberapa sih di sini ya. Jadi gampang dihitung dengan jari, tobat ya. Benar, saya kan di depan Kelapa Gading tuh, di depan Moy sebelah kanan langsung tol kan ya Pak. Tol itu. Saya udah naik tol, dia telepon, kemana Sang? Udah naik, mau pelayanan. Aku telepon kamu udah gak ada tadi. Di lantai 3 udah aku jalan. Aku bikin makanan kamu tuh sayur asem, tahu, tempe, sambal, ikan asin. Terus apa yang saya lakukan? Turun dari tol bos, turun. Nggak ada masalah, 10.500 kecil punya. Terbalik. Because she knows my favorite. Udah, naik ke atas, aduh, cepat gitu. Penuh. Nah itu taktik istri harus begitu. Habis sudah penuh, baru berikan tuntutan. Aku baru beli ini nih Pak. Nanti buat besok, lusa nih. Kamu siapin anengan nih duitnya segini. Kita nggak bisa protes. Kenapa? Mulut penuh bos. Perut juga penuh bos ya kan. Jadi, memang dalam hati sih bilang, nyesel gue naik lagi, turun lagi. But that's why. Ya. Dan sampai hari ini masih dilakukan yang begitu. And I like it. Kenapa? Selama kau sudah menyediakan kebutuhan keperluanku. Kan gitu. Betul nggak Pak Tim? Jangan kita pulang nih, maaf nih kaum ibu nih ya. Sorry nih ya. Ini bener-bener nih, cerita bener. Begitu sampai di meja makan, angkat itu tudung. Yang ada cuma cocok sama kecoa. Ini kelihatannya sederhana loh, tapi ini yang mengganggu rumah tangga loh. Bener. Terus suami bilang, Ma kamu gak masak? Ya habis aku pikir kamu udah makan. Gitu. Kamu gak telepon sih. Habis terlambat pulang. Itu bukan alasan. Bilang dong. Atau kadang-kadang begitu buka. Itu ada rendang tuh, cuman 4 hari yang lalu. Saya dengar teman saya suka begitu. Pak makan tuh 4 hari yang lalu masih bagus. Restoran Padangnya juga begitu, Pak diangetin lagi, diangetin. Kamu mau diangetin? Suaminya mukanya nggak enak, bener. Ini juga harus jadi perhatian. Orang cuman mau dengernya, waduh kita pelajaran firman. Ini firman yang benar begini.
melakukan gitu sehari-hari. Halo, betul nggak? Firman itu kekuatan, tapi melakukan firman itu segalanya. Yang ketiga yang saya kenal adalah kakak saya yang perempuan dan adik saya yang perempuan 3 dan 4. Ya. Sama, kami tidur sama-sama dari kecil. Sampai hari ini saya nggak pernah tinggalkan mereka. Kakak saya hari ini baru sembuh dari penyakit cancer. Jadi kalau ada apa-apa dengan dia, saya bilang, lo kalau ada apa-apa nggak usah takut. Segala bentuk sakit penyakit apapun, kalau perlu, lo mau dioperasi segala macam, tell me. So tahu, bukan so tahu, kakak saya. Mama saya yang membentuk dan papa saya kalau ada terjadi apa-apa dengan keluarga, biar kita orang yang pertama berdiri di depan. Ini benar-benar terjadi. Lo tau nggak, gue cancer. Oh, gue pikir cuma masa depan gitu. Dia bilang gue cancer. Oh ya? Terus? Ya Tuhan tolong. Oh pasti. Saya hamba Tuhan bukan hanya cuma berdoa Pak Tim. Saya ingat itu janji. Nah udah cek dokter. Nanti lihat apapun yang terjadi. Semua gue biayai. Seneng kan? Saya ngomong begitu kansernya turun setengah. Turun. Ya besok paginya telepon mungkin siang gue mau dioperasi. Cepet banget dalam hati saya. Saya pikir bulan depan, 3 bulan. Besok penanganan. Oh perlu berapa? Ya segitu. Oh, kalau lo ada uangnya, mau bilang nggak ada, nanti yang setengah tuh cancernya naik lagi, saudara. Jadi saya bilang, oh iya ada, tenang. Tiap kali saya ke sana saya bawa berkat. Siang saya khotbah, saya kasih uangnya isinya, amplopnya saya pegang. Sampai akhirnya lunas. Dan terakhir kali ketika dia menikahkan anaknya saya ambil. Ya. Setumpuk uang yang saya sudah siapkan, saya kasih dia. Nih, dia bilang, aduh, thank you ya An. Iya, memang doa itu penting. Saya udah doakan dia. Tapi roh Tuhan bilang, doa dan doi. Doa, mau gratis aja. Saya udah doa berhari-hari berbulan-bulan, tapi harus juga dioperasi. Ya sudah, bayar juga. Enggak membuat saya jatuh miskin. Yang keempat adalah adik saya yang perempuan. Kalau bicara tentang perempuan, sama punya hutang sekarang udah di sorga. Untung saya bayar sekarang. Kalau enggak masih ke bawah ke sorga. Nanti Petrus bilang ini jadi bagaimana nih? Utangnya jadi bagaimana? Siapa yang bayar? Dia saksi. Aku udah bilang kakakku yang hamba Tuhan. Kayaknya dia nggak peduli. Waduh bahaya saya. Saya utang banyak. Dia telepon saya, dia minta. Kalau kau bisa tolong melalui ibu saya. Berapa semua? 315 juta. Coba lihat. Itu bisa bulu berdiri semua. Saya bilang berapa? 315 juta. Tahun berapa itu? 2000-an. Ya. Bisa nggak tolong? Bisa. Nanti besok lusa gue akan telepon yang lo hutang. Saya telepon. Saya bilang, tolong mana nomor rekening dan saya akan tuntaskan hari ini. Dia bilang, wow, you are a good pastor. Mau good nggak good ya? Good kelihatannya tapi di sini not good nih. Ya. Iya Pak, 315 juta tahun itu banyak, 315 banyak. Saya kasih dia nangis, malam dia datang ke rumah saya, kita baku polo gitu. Dia bilang thank you ya. Wah dia meninggal saudara berapa tahun kemudian. Untung, betul nggak? Untung, jadi saya punya itu jangan main-main. Saya punya reward di atas. Jadi kalau saya kekurangan, saya akan bilang, Tuhan tolong dong. Kan yang itu saya bayarin. Tolong dong, tolong. Selalu ditolong nggak? Selalu ditolong nggak? Selalu ditolong nggak? Oh, selalu tuh. Kemarin aja ada tagihan ya. Nah dia tuh ponakan istri saya. Baru lulus master teologi dari STBI, Sekolah Tinggi Teologi Bethel Indonesia. Dan mau lanjutkan doktor kali ya. Kemarin saya bilang istirahat dulu takut dia punya otak terbakar saudara. Yang dia tahu cuma Daniel ya kan, Matius, Lukas. Kadang-kadang dia lupa nama saya. Siapa nama saya? Gitu. Karena terlalu banyak ya. Dia yang pegang. Tagihan kemarin berapa? Harus selesai tanggal berapa? Masih banyak atau tinggal sedikit lagi? Saya cicil aja.
Dan saya bilang Tuhan keren. Tadi di mobil, wah udah lunas. Gitu aja tiap bulan. Yang penting saya dan keluarga bergembira, bersuka cita. Nah, wanita yang kelima, anak saya nih, 2. Ini yang suka habiskan kredit card saya nih, saudara. Kalau saya sih beres. Pak, kamu mau makan apa? Itu nasi goreng yang di bawah tuh. Tahu nggak yang di pinggir itu tuh? Di Moy, ada di sebelah kanan tuh jembatan. Enak banget, saudara. Keren, nasi goreng pete. Waduh, 13.500 dulu ya. Sekarang udah naik 17.000 apa ya. Pakai telurnya double ya. Enak banget. Tiap hari begitu istri saya, lu itu lagi. Apa sih udah paling enak dah. 2 anak saya juga bilang, papa itu lagi papa. Ini bukan zaman dulu waktu mama papa masih pacaran sama mama. Ini udah zaman modern, zaman Coldplay, zaman BTS. Coldplay yang mana? BTS yang Pak beliin karcis Coldplay, oh boleh, saya pikir film. Saya kasih udah goban nih 2 cepek. Dia gini, Papa crazy ya? Oh iya lupa, Papa tuh orang dulu. Pak itu yang bagus tiketnya 3 juta, saya lemes. Menurut Papa gimana? Menurut Papa ya udah gak usah nonton. Dan dia minta BTS, Pink, aduh. Saya bilang udahlah. Kamu nonton khotbah Papa udah keren. Aduh. Dia bilang itu tiap minggu. Tadi dia udah datang temani saya di BSD berdua. Ya. Nah, itu selalu. Bisa lihat selalu beres. Ya. Besok dia mau ke Kuala Lumpur. Papa kita mau berdua mau ke Kuala Lumpur. Ampun. Jadi Papa di Indonesia aja. Oke di Indonesia. Atau Papa mau ikut? Nggak cukup, biaya nggak cukup. Jadi aku boleh pakai kredit card, pakai. Tapi belum lunas Pak, nggak apa-apa. Kalian berdua, anak-anak Papa, pakai. Selama aku masih jadi papamu, pakai. Pasti Tuhan tanggung jawab. Gitu kan? Saya udah cek and recheck pemakaian saya, baju, sepatu, ya, celana, aneh binti aja. Selalu ada itu, outlet dari surgawi gitu. Ada aja. Pak ukuran berapa Pak? Saya ingat zaman dulu ya 32, atau udah 36. Nanti saya kasih yang 38 Pak, kegedean. Turunin lagi. Pak saya kasih jas, saya kasih, aduh. Jadi kalau saya udahlah, udah selesai. Tapi anak-anak ini, mereka sekarang sedang menempuh S3 doktor untuk teologi lagi. Saya senang banget. Bagi saya kalau dia sudah lulus, udahlah. Tinggal menikah dan cari jodoh 4 tahun. Amin. 4 tahun. 1, takut akan Tuhan. Amin. 2, tanggung jawab. Amin. 3, tajir. Amin. Amin enggak nih? Amin dong. Amin dong. Ya ampun, kalau saya tajir taruh nomor 1 saya berdosa di hadapan Tuhan. Mau nggak nih ibu-ibu bapak-bapak tajir? Mau dong. Saya khotbah pagi-pagi hari Minggu, benar nggak bos? Atau hari Jumat, hari Sabtu, ya, atau seperti ini. Saya turun pakai jas, pakai dasi gitu loh. Baju keren. Saya punya mantu lagi duduk di ruang tamu, cuman pakai kolor. Pakai itu tusukan gigi, terus nanya, Bapak mau kemana Pak? Dia lagi. Iya, nggak punya kerjaan. Ngapain juga, betul nggak? Masa iya saya minta Tuhan, jangan dong yang begitu Tuhan. Dijauhkan deh, singkirkan Tuhan. Pinggir-pinggir neraka aja itu Tuhan. Jangan depan-depan gua lah, aduh. Ya. Kita harus minta, amin saudara. Minta, benar nggak? Orang yang punya penyakit aja minta, saya belum pernah digotong ke rumah sakit. Saya minta, tiap hari saya minta. Betul? Saya belum pernah digotong ke rumah sakit tuh. Tiap hari saya minta. Malam-malam saya minta, Tuhan tolong. Besok pagi nyawanya dikembalin, kan lagi tidur. Kita nggak tahu nyawanya kemana. Rohnya gitu kemana dia. Betul nggak? Saya selalu minta tolong Tuhan, pagi bangun jangan ketukar itu roh Tuhan. Betul nggak? Benar? Benar? Tiba-tiba ketukar roh yang lain loh. Yang datang ke istri saya, mama, waduh roh yang lain tuh. Saya mau roh yang sama. Kan kita seenaknya suka tidur. Saya punya tanya sama bapak ibu di sini, rohmu kemana? Ayo.
Kenapa seorang bapak kandung bisa tiba-tiba menyetubuhi anaknya? Oh, dia ke WC balik lagi. Roh yang beda. Atau tiba-tiba main sayat aja. Kita minta perlindungan, bos. Kita boleh ketawa, sukacita. Tapi di balik itu kita minta. Betul nggak? Dan selain tajir, boleh dong yang keempat, tampan. Iya dong. Amin, saudara. Oh, terima aja apa yang dari itu. Menghina, enggak, gue nggak menghina. Gue cuma minta sama Tuhan, dikasih puji Tuhan. Nggak dikasih tolak, ya kan gitu. Minta lagi, ya kan? Betul nggak? Nyatakanlah dalam doa dan permohonanmu, pasti doamu terjawab, menunggulah dengan sabar. Minta gitu. Soal Ferrari, Lamborghini di rumah, naik. Naik. Jemput anak saya yang bungsu. Anjing saya 4-4 pikir ada bulldog gede gitu. 4-4 juga. Saya bilang, diam, itu cuma mobil. Turun. Sudah. Saya lihat siapa itu. Terus anak saya bilang, ada babe gue. Enggak sekalian, bapak lo gue ajak, gue traktir makan. Orang ajar juga nih ya. Tapi ya udahlah, kalau memang makanannya enak ikutlah, ya kan. Itu turun. Saya duduk di meja makan. Om, malam om, aduh om Yohan mau dong om. You siapa? Aduh om, papa mama tuh fansnya om Yohan. Duh. Terus jadi bagaimana? Aduh om, terima kasih om. Terus anak saya bilang, kamu mau jadi ajak makan papa aku? Udah, terima kasih. Firman Tuhan mengatakan dalam Yohanes berapa tuh om, saya nggak tahu. Langsung ngomong firman. Terus langsung jalan, hari ini nggak pernah mampir lagi. Anak saya bilang, kenapa ngambil? Aduh, gila gue punya salah, kenapa gue naik mobil yang wow. Kalau gue tau gue naik mobil yang kecil tuh, mobil listrik. Dan yang keenam, di dalam kehidupan saya, teman-teman seiman yang ikut bersama-sama berjuang untuk melakukan pekerjaan Tuhan, melebarkan pekerjaannya. Banyak saya punya teman ya, yang mendukung. Ya. Dan yang ketujuh, saya mau katakan buat saudara, diri saya sendiri sebagai gerejanya Tuhan. Karena gereja Tuhan seringkali digambarkan sebagai perempuan. Amin. Nah, perempuan yang merdeka seperti apa? Coba kita lihat ya. Berapa poin? 10 menit lah ya. Saya lihat wajah-wajah yang sudah lapar. Yang lihat saya. Yuk. Coba lihat ayat yang ke-28. Ini yang pertama. Mudah-mudahan selesai jam 10:15. Amin, saudara? Amin gak nih? Saya nggak amin lah. Dan kamu, saudara-saudara, kamu sama seperti Ishak. Siapa itu? Jadi kita anak-anak yang dijanjikan. Anak-anak perjanjian. Kalau Anda bikin kesepakatan ya, tadi kita ngobrol nih dengan Pak Tim, dengan siapa? Hendra ya. Reza Hendra namanya ya. Ya, Hendra, bukan salah juga ya. Ya udahlah. Reza. Mereka bilang, kemarin dia bilang, Pak, saya juga waktu itu beli mobil ya. Terus ada kesepakatan. Si Reza juga bilang, dia udah datang, keren, terus dia lihat, aduh gak cocok. Kenapa nggak cocok di pembayaran? Karena mintanya bla bla bla. Kalau cocok itu, Pak Bu, tetap harus bikin nota kesepakatan. Perjanjian dong. Kalau Anda beli rumah, betul? Ada yang namanya apa? Akte jual beli, betul ya? Begitu. Nah, kalau bicara tentang anak-anak janji, berarti perjanjian Tuhan dengan kita itu sakral. Tertulis. Amin. Di loh hati kita yang terdalam. Jadi perempuan, jadi gereja Tuhan di ruangan ini adalah orang-orang yang juga bisa mentaati perjanjian. Firman tuh, firman. Amin. Firman. Jangan pernah lupa ya. Kalau dibilang beribadahlah kepadaku, beribadah.
mau ngantuk, mau capek, udah beribadah. Saya hasil produk dari orang yang selalu beribadah kepada Tuhan, bukan sombong. Daripada cari contoh lain, kita aja. Saya nggak pernah tuh hari Minggu tidak beribadah kepada Tuhan, meskipun ke luar negeri. Saya cari gereja. Cari GBI susah di situ, saya cari GPDI. GPDI enggak, GII enggak ada, ya udah PDI, P3 saya. Ya artinya saya cari gereja. Saya tiba di Belanda, di Amsterdam. Anak-anak saya udah langsung karena perjalanan panjang 20 jam lebih. Dan dia langsung temu hotel, langsung mau tidur. Saya bilang, ini jam 2:30. Coba cari gereja dulu. Udah apa? Hari Minggu jadi. Enggak cari gereja. Cari gereja. Jadi saya mau katakan buat ibu dan bapak, anak-anak kita tuh tergantung orang tua. Halo, saya nggak bisa atur anak saya. Ya, kau bodoh. Kau harus atur secara perjanjian. Firman, nggak akan kalah. Anak saya sekarang dua-duanya pelayanan, melayani Tuhan. Jadi orang-orang tanya, anak-anak bapak di mana? Pelayanan, kan indah. Keturunanku melayani Tuhan. Ya. Sekolah tuh sekolah sampai S3. Yang satu di Perancis S1 Indonesia, dan yang kedua S2-nya di Indonesia dan di Amerika, di Harvard Business School. Yang satu juga IT, Business International, 2 MTH Teologi, 3 sekarang masuk sekolah juga teologi. Bagi saya itu kegembiraan. Jadi firman, nggak akan pernah Anda tergeletak lah. Kalau Anda tahu Anda adalah anak-anak perjanjian. Ada janjinya di situ. Yang kedua, coba lihat ayat yang ke-29. Yuk baca sama. Tetapi seperti dahulu dia yang diperanakan menurut daging, menganiaya yang diperanakan menurut roh. Demikian juga. Jadi yang kedua kita adalah anak-anak menurut roh. Amin. Jadi kita nih keturunan roh nih. Alkitab bilang roh yang di dalam kita jauh lebih besar daripada roh yang ada di dunia. Nggak boleh kalah bos. Halo, nggak boleh kalah. Jadi kita ngomong ya, saya punya roh Allah, nggak bisa kalah. Nggak bisa. Teman adik saya kemasukan roh jahat, udah di kursi roda, orangnya perempuan gendut gede. Kalau lihat postur sih daging gitu, waduh, ini gawat. Jadi dari jauh, roh Tuhan bilang jangan deket-deket, diterkem loh, ya kan? Jadi agak jauh, saya bilang keluar kau, get out of her body. Dia jawab, I know Jesus, I know Paul, and I know Peter, but who the hell are you? Dia panggil saya the hell. Saya mau bilang, you are the hell. Saya bilang, you don't know me, I am the child of God. Get out. Get out. Get out. Gak bisa. Gak boleh kalah. Kita gak boleh kalah dengan dosa. Amin. Harus menang. Walaupun ada gangguan gak boleh kalah. Gak boleh. Kalau memang Anda gak bisa atasi, kabur. Halo. Kalau perempuan yang ganggu kita udah di kamar, jangan terus, oh darah Yesus, roh Allah tinggal di dalamku, terus angkat pujian. Hancur. Terus berbahasa roh lagi, oh haleluya, haleluya, haleluya. Akhirnya buka mata, jadilah Tuhan menurut kehendakmu. Ada firman Tuhan bilang apa? Yusuf keluar, lari, flee away, lari, kabur aja. Menang. Nggak apa-apa, dia cuman tinggal pakaian kita, it's okay. Yang penting our body di luar, karena kita keturunan roh itu. Kita nggak boleh kalahkan kejahatan dengan kebaikan. Jangan keluar kata kotor. Saya seumur hidup saya nggak pernah keluar kata kotor sama ini yang baju merah. Nggak pernah. Walaupun sudah banyak terkumpul di sini. Dia tetap namanya wanita sama kan. Apa? Lu jangan lawan gue, jangan pancing gue. Emang kenapa?
Jangan tadi bilang bilang Petrus berubah jadi Samson, saudara. Petrus ya Petrus gitu. Halo, Paulus, jangan berubah jadi Samson atau Goliat. Langsung pegang karena kita pikir Samson, kita Goliat. Nah. Kenapa? Kamu mau pukul aku? Enggak. Ya enggak, gue tarik napas aja, enggak apa-apa kan? Napas-napas gue kan. Tuhan bilang jalan aja, jalan. Jalan enggak keluar rumah, ke atas aja. Minum air dingin yang banyak. Sampai kenyang. Terus pusing nih Tuhan, pusing. Tuhan bilang tidurkan dirimu. Tidur. Bangun tidur dia udah di sebelah saya. Udah. Baru bangun. Saya bilang, iya. Habis bangun kan perasaan itu udah hilang. Coba gitu. Ya. Karena keturunan roh. Yang ketiga ayat 30. Yuk. Itu jam kenapa nggak jalan-jalan ya? Ayo baca sama-sama. Tapi apa kata nas kitab suci? Tuh, kitab suci loh. Apa saudara? Usirlah hamba perempuan itu. Kedagingan, daging usir. Amin saudara. Ini nggak boleh, di kita nggak boleh. Walaupun kita masih darah dan daging, tapi jangan dikuasai oleh daging. Karena kalau Anda urus daging terus, nggak pernah puas itu daging. Halo? Punya mobil 1 mau 2, 3. Dulu saya pernah begitu sampai 7. Repot sendiri di rumah. Ini mobil siapa Pak Yohan? Ini Pak Yohan. Gara-gara itu akhirnya diterapkan 3 mobil saja dalam kompleks saya. Tetangga saya bilang, ini gara-gara Pak Yohan sih nih. Saya bilang, enggak, saya cuma parkir di situ. Ya. Dan kalau ada yang begitu, usir. Tuhan bilang usir. Ini bukan soal hak asasi manusia. Kedagingan. Halo. Ya, jangan terus Pak hak asasi manusia enggak. Kalau yang enggak benar, saya dulu punya pembantu mama saya tuh ganjen orangnya. Ya, kalau saya datang ke rumah terus lagi baca koran, kaki saya diusik-usik. Dia bilang maaf ya Pak, ke kanan. Nggak lama kirinya juga Pak, kiri. Terus gini, sebentar Pak, di situ aja dia main. Nah, saya bilang sama mama saya, apa sih ini pembantu? Mau mama tahu. Nggak lama itu sudah mama saya keluarkan dia. Kenapa? Aduh, sore udah. Selalu ada di depan pintu. Dan mama saya bilang, ini nggak boleh mengganggu karena mama saya punya 3 anak laki dan punya suami laki juga. Saklek bilang, harus. Jangan didiemin, tahu-tahu, aduh ya, tahu-tahu kan. Nanti kayak kejadian Abraham lagi, betul nggak? Ada anak keturunan lain. Saya lihat siapa ini, lu moin dong, aduh. Sebab anak hamba perempuan itu tidak akan menjadi ahli waris. Hati-hati lu saudara. Jangan pernah izinkan anak-anakmu ya pindah iman. Atau kau kesel dengan Tuhan, terus bilang enggak apa-apa, yang penting Tuhan di hati. Oh hati-hati loh. Kenapa? Enggak akan dapat enggak dapat warisan. Warisannya apa? Kehidupan kekal selama-lamanya. So, selama engkau masih berkuasa di rumah itu, anakmu harus kau ajar dengan baik untuk menerima warisan itu. Keselamatan. Ya, kita ahli waris nih. Halo. Tapi bukan hanya yang cuma daging, rumah Pak, mansion besar. Tapi keselamatan. Betul nggak? Kesehatan. Betul nggak? Kecukupan. Betul. Damai sejahtera, sukacita. Kita nggak perang. Selalu damai di keluarga gitu. Hadirkan itu damai karena kita ahli warisnya. Ahli waris yang berhak menerima itu. 1 Petrus 3 ayat 9. Dan engkau akan menjadi ahli waris. Ya. Jangan balas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki. Tapi sebaliknya hendaklah kamu memberkati karena untuk itulah kamu dipanggil. Yaitu untuk memperoleh berkat warisan. Ya. Dan yang ketiga itu bicara tentang apa saudara? Tentang ya kalau Anda mau baca itu. Ya. Usirlah hamba perempuan itu karena saya dan Anda adalah ahli warisnya. Yang terakhir ayat 31. Ya. Saya pikir 1 Petrus 3 ayat 9 tadi ya. Coba ditayangkan dulu 1 Petrus 3 ayat 9. Apakah saya salah menghafalnya atau ada atau tidak ada kan? Kalau ditayangkan kan Anda percaya. 1, 2, 3. Dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki. Tetapi sebaliknya hendaklah kamu memberkati karena untuk itulah kamu dipanggil. Yaitu untuk memperoleh. Nah, kenapa saya bisa begini? Saya hafal.
Pokoknya soal warisan saya hafal. Itu jadi titik balik kita. Pegang itu, Yesus sekali Yesus tetap Yesus. Warisannya itu hilang, aduh repot, saudara, repot. Begitu kita mati, sekarang orang banyak yang mati loh, ya, polusi, ya kan, terus stres, ya, atau obsesi, hati-hati. Hamba-hamba Tuhan juga sedang terjangkiti itu. Jadi kalau hati kita tenang, saya yakin dan percaya warisan itu kita terima. Terakhir ayat 31 dari Galatia 4, ya. Baca sama-sama 1, 2, 3. Karena itu saudara-saudara kita bukanlah anak-anak perempuan, melainkan anak-anak perempuan merdeka. Kita sudah dimerdekakan. Amin. Merdeka dari mana Pak Bu? Jadi jangan sentuh lagi. Halo. Yang suka begini nih. Pulang dari ibadah. Jangan jadi orang yang lastig kata orang Belanda. Cerewet. Udah. Jaga mulut kita. Karena dari mulut keluar kuasa yang hebat. Betul. Ya. Jadi hari ini, karena kita adalah dari perempuan merdeka, merdeka itu dalam arti seluas-luasnya bukan sebesar-besarnya gitu, sehebat-hebatnya kita merdeka, tapi ada hukum Tuhan, ya, dan hukum Tuhan itu harus kita hormati. Jadilah orang-orang yang menjadi pelaku firman Tuhan, supaya kemerdekaan itu memang kita isi dengan melakukan firman. Tuhan Yesus memberkati saudara. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Ternyata masih kurang 2 menit. Ya, haleluya. Yuk, tunduk kepala, kita doa. Kami bersyukur kami punya Tuhan yang hidup, yang luar biasa, yang telah memerdekakan kami, yang naik ke salib, yang membayar harganya, yang menderita dan mati, bangkit di hari yang ketiga dan tidak akan pernah tergantikan. Yesus adalah juru selamat kami, Tuhan kami, dan menjadi teladan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Berkati seluruh jemaat-Mu, keluarga, rumah tangga, bisnis, usaha, mata pencarian, pekerjaan, perusahaan, perekonomian, kesehatan, tubuh, jiwa, dan roh mereka. Berkati studi pendidikan, pergaulan mereka, jodoh mereka. Berkati keuangan, finansial, pendidikan, bahkan Kau berkati pelayanan gereja mereka. Di mana saja mereka berada diberkati dan jadi berkat. Kami adalah keturunan dari perempuan yang merdeka. Kami adalah gereja yang merdeka di hadapan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami semua telah diberkati, haleluya. Amin. Kita angkat tangan kita, menerima berkat Tuhan. Biarlah berkat daripada Allah Bapa, kasih sayang dari anak yang tunggal. Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan yang manis dalam Roh Kudus menyertai hidup kita. Mulai malam hari ini bahkan sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus Kristus datang kali yang kedua. Dan biarlah apa saja yang kita kerjakan boleh berhasil dan beruntung. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.